Sampai jumpa lagi di channel Raja Peristiwa. Jangan lupa di subscribe, like, dan share setelah menonton video ini. Peristiwa 7 Januari. Satu, panggilan telepon internasional pertama dari New York City ke London tahun 1927. Pada tanggal 7 April tahun 1927, panggilan telepon internasional kali pertama dilakukan. Percakapan telepon menghubungkan London di Inggris dan New York di Amerika Serikat. Ketika itu, Bell Labs, kini perusahaan AT&T, melakukan komunikasi secara langsung dengan kantor pos umum Inggris. Percakapan dilakukan oleh Presiden Bell Labs, W.S. Gifford di New York, dan Sir Evelyn Murray di sekretaris kantor pos umum di London. Dilansir di The Telegraph, butuh lebih 5 dekade setelah penemuan telepon pertama untuk bisa melakukan percakapan antar benua tersebut. Percakapan antar keduanya tercatat sebagai panggilan telepon lintas benua pertama di dunia. Setelah peristiwa itu terjadi, berbagai perusahaan telepon berlomba-lomba melakukan hal yang sama untuk memberikan layanannya pada komunikasi. 2. Amerika Serikat mengakui pemerintahan Kuba di bawah Fidel Castro pada tahun 1959. Memasuki fase awal setelah tergulingnya Batista, Castro hanya menjadi panglima tertinggi. Sementara jabatan presiden diberikan kepada Dr. Manuel Urrutia, seorang hakim liberal yang melepaskan diri dari pemerintahan Batista. Sedangkan kabinet dipimpin oleh Jose Miro, seorang profesor hukum. Pada tanggal 7 Januari tahun 1959, Amerika mengakui keberadaan Kuba di bawah pemerintahan baru tersebut. Castro mulai bergerak melakukan pembersihan terhadap orang-orang yang kontroversial. Dengan kekuatan yang ada pada Castro dan didukung oleh pemerintahan yang sesungguhnya tidak lepas dari kontrolnya, Castro melakukan penangkapan, pengadilan dan penghukuman terhadap para pendukung Batista. Akibat tindakan tersebut, Castro dikencam oleh Amerika dan negara-negara lain. Partai Komunis Kuba yang berada di bawah Batista pun tidak diakui. Anggotanya dilarang untuk melakukan aktivitas politik. Pada tanggal 16 Februari tahun 1959, setelah pengunduran diri Miro Cardona, Fidel Castro disumpah sebagai Perdana Menteri. Jabatan sebelumnya sebagai Panglima tertinggi Angkatan Perang diserahkan kepada adiknya Raul Castro. Castro mulai mengambil alih kekuasaan. Pada Mei tahun 1959, Castro mendirikan Nation Institute of Agrarian Reform, yang ketuanya adalah Castro sendiri. Waktu itu tanah rakyat Kuba sekitar 75% dikuasai orang asing, termasuk Amerika Serikat di Guantanamo. Tanah-tanah yang dimiliki asing tersebut kemudian dijadikan milik negara dan dibagikan kepada keluarga-keluarga yang belum memiliki tanah. Castro juga menghapus pertanian sistem sewa, dan pemilikan tanah oleh orang asing diawasi dengan ketat. Pada tanggal 17 Juli tahun 1959, Fidel Castro mendesak Presiden Urrutia untuk mengundurkan diri setelah dinilai melakukan sabotase terhadap revolusi. Kursi kepresidenan kemudian diberikan kepada Osvaldo Dariticos, ahli hukum yang sempat pula menjadi Menteri Perundang-undangan Revolusi. Akhir tahun 1959, setelah berbagai langkah konsolidasi ditempuh, kekuasaan atas Kuba telah dipusatkan sepenuhnya kepada Fidel Castro. 3. Indonesia keluar dari PBB setelah Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 1965. Pada tanggal 7 Januari tahun 1965, Presiden Soekarno sempat menarik diri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Alasan utama yang mendasarkan keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena saat itu Malaysia diterima oleh PBB sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan. Soekarno menganggap bahwa Malaysia sebagai negara boneka bentukan Inggris yang mampu mengancam perdamaian di Indonesia. Benar saja, Federasi Malaya yang dikenal dengan nama Persekutuan Tanah Melayu sempat ingin menggabungkan Borneo Utara, Sarawak, dan Singapura menjadi satu negara baru.
Indonesia sudah curiga hal itu sebagai bentuk memecah belah Asia Tenggara. Soekarno pun geram. Ia mengancam Indonesia akan keluar dari PBB jika Malaysia benar-benar dimasukkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ketika pada awal tahun 1965, Malaysia benar-benar diangkat sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Soekarno hilang kesabaran dan melayangkan surat pengunduran. Di tahun yang sama, Indonesia sedang mengalami peristiwa gawat lainnya. Gerakan 30 September yang disingkat G30S mencuat sebagai awal pelengseran Presiden Soekarno. Paul Lasmar dan James Oliver mencatat di bukunya Britain's Great Propaganda Wars tahun 1948 sampai tahun 1977 bahwa Inggris juga punya peran besar dalam upaya tersebut. Tujuannya agar sumber daya alam Indonesia bisa dikuasai melalui jalur investasi. Hal itu sangatlah sulit dilakukan di era kepemimpinan Soekarno. 2 tahun setelah usai tragedi pembantaian anggota PKI dan mereka yang tertuduh, upaya Inggris berhasil. MPRS mencabut status kepemimpinan Soekarno. Ketika pemerintahan digantikan oleh Soeharto, dalam sebuah telegram pertanggal 19 September tahun 1966, Indonesia memberikan pesan kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk kembali bergabung. Keinginan ini disambut hangat di sidang Majelis Umum PBB yang digelar pada tanggal 28 September tahun 1966. Perwakilan Indonesia kembali aktif di markas PBB. Bantuan internasional kembali mengalir ke Indonesia. Juga beragam investasi asing dari Inggris dan negara-negara lainnya. 4. Brunei Darussalam bergabung menjadi anggota ke-6 ASEAN tahun 1984. Setelah meraih kemerdekaan, Brunei Darussalam menjadi anggota ke-6 ASEAN pada tanggal 7 Januari tahun 1984. Masuknya Brunei diikuti oleh Laos, Myanmar pada tanggal 23 Juli tahun 1967, Vietnam pada tanggal 29 Juli tahun 1995, dan terakhir Kamboja pada tanggal 30 April tahun 1999. Saat ini, Papua Nugini dan Timor Leste ikut dicalonkan untuk bergabung sebagai anggota. Pada peringatan ulang tahun yang ke-30, negara-negara anggota ASEAN mulai berpikir untuk membentuk sebuah komunitas ASEAN. Langkah awal dirintis dan pada akhir tahun 2015, ASEAN memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, yaitu sebuah komunitas perdagangan bebas antar anggotanya. MEA adalah perwujudan dari salah satu dari 3 pilar komunitas ASEAN yang terdiri dari integritas keamanan, integritas sosial kultural, dan integritas ekonomi. Meskipun selangkah lebih dekat dengan ASEAN Community, tetapi masih banyak masalah dan kritik yang ditujukan kepada organisasi ini. Beberapa isu penting antara lain masalah hak asasi manusia, pengungsi, dan konflik serta sengketa di antara para anggotanya. ASEAN juga dikritik sebagai organisasi yang tidak mampu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Setelah 50 tahun berdiri, integritas ASEAN kembali diuji dengan isu-isu penting seperti sengketa di Laut Cina dan ekstremisme yang saat ini menjadi perhatian utama negara-negara anggota ASEAN. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, ASEAN diharapkan makin memperkuat kerjasama antar anggotanya dalam berbagai bidang termasuk bidang keamanan kawasan. Itulah peristiwa yang terjadi di belahan dunia yang perlu kamu ketahui. Dan jangan lupa simak juga peristiwa-peristiwa lainnya.